Yo, what's up guys? Welcome to Daily Update. Hari ini kita dapat bocoran lagi dari orang dalam terkait dengan Project Marvel Fase 6, di mana ini sebenarnya bakal di-reveal di event San Diego Comic Con di tahun 2025. Tiba-tiba sekarang udah di-spill beberapa project-project yang akan mengawali Fase 6 sampai berakhir. So, kalian langsung fokus ke layar, ini dia. Boom! Nah, ini dia project-project MCU Fase 6 dimulai dari Juli 2025 sampai ke 7 Mei 2027 yang diakhiri dengan Avengers Secret Wars. Oh my god. Wah, lumayan melelahkan ya, mulai dari 2025, 2026, 2027 yang katanya mereka pengen hemat perfilman konten, ternyata tuh banyak banget tuh. Ada 1 2 3 4 5 6. Waduh, sampai berapa aja. Tapi tenang, sebenarnya ini agak sedih ya kalau teman-teman lihat lagi dari daftar ini. Sebenarnya untuk movie ataupun film yang bisa ditonton di teater ataupun di bioskop itu dikit banget guys. Bisa kalian hitung tuh, dari Juli 2025 di film The Fantastic Four, kita harus nunggu berapa bulan dulu baru datang ke bioskop lagi nonton Project Marvel, tepatnya di Mei 2026 waktu kita nonton Avengers Doomsday nanti. Aduh, ini cukup lama. Setelah itu barulah di Juli 2026 kita bisa nonton Spider-Man Brand New Day. Oh my god, itu gak sabar juga sih. Selanjutnya baru kita bisa nonton lagi Doctor Strange Time Runs Out, yang kabarnya judulnya gitu ya. Dan akhirnya barulah kita nonton lagi filmnya, yaitu di Avengers Secret Wars. Ya dikit banget dong kalau dihitung-hitung tuh. Yang lainnya itu adalah series animasi dan juga special presentation, plus juga mungkin series-series live action. Untuk series Ironheart itu bakal rilis di bulan depan ya, di bulan Juni. Jadi itu lumayan untuk bikin konten nantinya gitu. Tapi kita bahas lagi untuk di bocoran fase ke-6 ini. Nah, ini dia di bulan Juli tentu saja kita akan menyaksikan Fantastic Four First Step. Ini adalah film intermezzo gitu ya. Intro menuju ke Avengers Doomsday. Kemungkinan Dr. Doom kayaknya bakal di-reveal juga nanti di post credit scene, atau enggak disinggung-singgung sedikit lah seperti post credit scene dari Thunderbolt. Tapi yang jelas di sini kita akan melihat kehancuran dari universe alternatif dari Reed Richards, dan juga ini mungkin tanda-tanda kemunculan dari Council of Reed nanti yang akan muncul di Doomsday. Nah, untuk Spider-Man Brand New Day itu kan dirilis beberapa bulan setelah perilisan dari Doomsday. Kabarnya cerita dari Spider-Man Brand New Day ataupun Spider-Man keempat ini adalah Doomsday Part 2-nya guys. Jadi di sini nantinya Spider-Man akan bertemu dengan Dr. Doom dengan wajah Tony Stark. Oh my god, itu juga kita tunggu banget gitu ya. Tapi balik lagi ke belakang, setelah Fantastic Four barulah kita nonton di versi Disney Plus-nya, yaitu Eye of Wakanda. Ini bentuknya bukan live action orang-orangan ya guys. Ini lebih ke series animasi terbatas, nggak kepanjang kayak gitu, tapi menceritakan tentang pasukan elit dari Wakanda yang diberi nama dengan Hato Zeraze, di mana mereka ini mengamankan artefak-artefak vibranium di seluruh dunia secara diam-diam, yang nampaknya memang akan menceritakan asal-usul nama Wakanda di versi Marvel ini gimana ceritanya nanti. Tapi sebelum itu mereka akan mengumpulkan kekayaan dari vibranium yang sempat tersebar, akhirnya diambil satu persatu. Itulah kita akan melihat bagaimana perjalanan dari tim elit ini menghadapi orang-orang yang sedang mengambil vibranium tersebut. Dan kita mungkin ya bakal melihat beberapa cameo-cameo menarik, meskipun bentuknya cuma serial animasi. Tapi kan Ryan Coogler, sutradara dari Wakanda sebelumnya, juga ikut campur di sini. Dan tentunya yang gue harapkan dari series ini adalah untuk mengeksplorasi sejarah dari Wakanda itu gimana, orang-orang di baliknya siapa, bagaimana masa jaya dari ayah T'Challa itu mungkin bisa diceritakan. Itu bakal keren banget gitu ya. Untuk di project selanjutnya di sini ada Marvel Zombie yang diceritakan ya, ini kan pengganti dari series What If ya, dimana ini para superhero akan menghadapi invasi dari para superhero yang udah jadi zombie. Jadi salah satu yang ditunggu juga. Tapi memang kemasannya lagi-lagi bentuknya adalah series animasi. Untuk Marvel Zombie itu akan rilis di Oktober 2025, dan selanjutnya ada series Wonder Man yang akan rilis di Desember 2025, diperankan oleh Yahya Abdul Mateen II, ada Ben Kingsley dan juga Anne Harris. Di sini akan menceritakan bagaimana aktor Hollywood tiba-tiba menjadi superhero, dan ini kayak bentuk sarkas untuk kehidupan Hollywood sana. Jadi cukup menarik juga disaksikan. Dan Wonder Man juga bukan karakter kaleng-kaleng, dia juga bisa silat, juga punya kekuatan super. Apakah dia juga akan gabung nantinya di event Secret Wars? Ya we'll see, kita akan lihat aja gimana
gimana nanti perkembangannya. Nah, di awal tahun 2026, tepatnya di Januari 2026, ini bakal dirilis juga project dari Disney Plus, yaitu Your Friendly Neighborhood Spider-Man season kedua, di mana kita akan melihat bagaimana perkembangan dari Peter Parker yang kita lihat di season pertama. Apakah dia punya tantangan baru? Apakah Norman Osborn di sini bakal menjadi invasi dan juga main villain di season kedua? Kita lihat aja. Tapi sejauh ini setelah menyaksikan season pertama, gue cukup tertarik dengan series ini, tapi nggak yang penting-penting banget untuk ditonton, tapi ya menarik banget untuk melihat what if Peter Parker yang ini, dan apalagi konsepnya yang membawa kayak time loop kayak gitu ya cukup menarik untuk di season pertama. Apakah kok season kedua juga cukup bikin gue bergetar-getar gitu? Jadi kita lihat aja nanti di Januari 2026. Lanjut lagi di Maret 2026 kita akan disajikan kisah dari Daredevil Born Again season kedua, di mana udah di-reveal juga kalau Jessica Jones ternyata juga masuk ke MCU lewat Daredevil Born Again. Dan gue menantikan banget anggota-anggota lain dari The Defenders juga masuk ke MCU, dan kemungkinan besar street level superhero ini juga akan membantu di event Secret Wars. Wah, itu bakal menarik banget. Dan sekarang ada The Defenders, kemungkinan X-Men juga akan masuk ke 616, Fantastic Four juga akan masuk ke 616, ada Avengers yang bahkan terpecah jadi dua, Avengers versi Dark, yang ini versi Thunderbolt, ada Avengers versi Sam Wilson. Kurang superhero apa lagi gitu di tahun 2026 nantinya. Kita akan lihat bagaimana perkembangannya. Tapi yang jelas dari semua ini kemungkinan bakal ada secret project yang tiba-tiba di-reveal. Ya, kita lihat aja ke depan apakah ada film-film yang menarik yang tiba-tiba Young Avengers itu, karena memang di sini gue nggak lihat ada judul Young Avengers, karena wow, masa sih nggak ada Young Avengers di fase 6 kayak gitu. Kita lihat aja. Sedangkan bocoran-bocoran dari Secret Wars, Kamala Khan dan juga tim-tim dari Young Avengers ada gitu. Apakah ini sedang disembunyikan? Karena di sini Spider-Man ada dua tuh yang putih-putih. Apakah di antara itu ada Young Avengers? Nah, setelah Daredevil Born Again season kedua, kita lanjut lagi ke bulan April 2026, ada The Punisher. Ini adalah special presentation, jelas banget ini series terbatas. Kemungkinan besar kalau memang project ini resmi dirilis, ini akan menceritakan bagaimana si Punisher ini keluar dari penjaranya si Kingpin. Nggak kebayang dong gimana sadisnya dia bisa keluar, karena nggak mungkin dong seorang Punisher yang bisa terjebak gitu aja gitu. Dan ini kan dia kayak seolah-olah menyerahkan diri, nggak yang bener-bener kayak ketangkep banget sama Kingpin kan. Jadi ya udah, mungkin ini adalah teknik dari Marvel untuk melanjutkan kisah Punisher sendirian di special presentation. Jadi menarik banget gitu. Nah, setelah special presentation dari Punisher, akhirnya kita sampai ke bulan Mei 2026. Kita akan menyaksikan salah satu film yang paling ditunggu-tunggu abad ini, tentu saja adalah Avengers Doomsday dengan Robert Downey Jr. dan juga teman-teman yang udah proses syuting sampai detik ini. Mereka syuting itu, bahkan ada video dari paparazzi dan juga fans lebih tepatnya yang tiba-tiba diam-diam menyelinap masuk ke set syuting dari Avengers Doomsday. Di sana dia pura-pura jadi pegawai aja, kayak pura-pura minum, pura-pura biasa aja, padahal dia ini penyelinap. Dan salah satu footage yang berguna yang ditangkapnya adalah di sini tiba-tiba ada tulisan Madripoor. Gimana dong? Dari sana aja sebenarnya gue punya satu teori yang bisa kita kembangkan sampai 20 menit loh terkait dengan Madripoor, Avengers Doomsday, Shang-Chi di sini. Apalagi di Madripoor kita lihat di series dari Falcon and Winter Soldier ada banyak banget hal-hal tersembunyi di sana. Apakah mutant tiba-tiba udah lama di sana? Banyak banget. Udah, kita bikin video terpisah. Kita loncat lagi di bulan Juli, ini datang dari Disney Plus lagi, layanan streaming. Ada series Vision Quest. Ya, Vision Quest ini salah satu series juga yang ditunggu-tunggu, karena sampai detik ini kita nanya, gimana kabar White Vision gitu ya. Nah, di Vision Quest ini kabarnya ceritanya akan melanjutkan bagaimana proses penemuan jati diri dari White Vision yang hilang ingatan, gak ada ingatan apa-apa, bagaimana proses dia mengembalikan ingatan tersebut. Entah mungkin dia pergi ke markasnya Tony Stark atau ke markasnya Avengers yang terdahulu, dia ngambil kayak beberapa AI dari Jarvis. Itu bakal menarik banget itu. Setelah series Vision Quest masih di bulan sama tapi tanggal yang berbeda, ada Spider-Man Brand New Day. Ini salah satu film yang paling ditunggu juga di abad ini. Tentu saja di film Spider-Man keempat ini kita akan melihat bagaimana kelanjutan kisah dari Tom Holland yang selama ini dilupakan, bagaimana dia bertahan hidup, dan dikabarkan seperti gue singgung di awal bahwa Spider-Man keempat ini gadang-gadang menjadi Doomsday Part 2-nya sebelum lanjut nanti di Secret Wars, atau sebelum nanti melanjutkan ceritanya di Doctor Strange Time Runs Out. Jadi kita penasaran, yang tadinya Marvel pengen versi street level yang biasa aja, tiba-tiba si Sony pengen
Spider-Man yang versi multiverse. Jadi nggak tahu nih gimana keadaannya gitu. Semoga aja ceritanya yang terbaik, kita akan nantikan terus dan gue bakal update terus kalau ada informasi-informasi menarik. Tapi memang informasi terbaru terkait dengan main villain dari Spider-Man keempat, kabarnya main villainnya adalah cewek dari Tiongkok, dari Asia kayak gitu, atau dari Jepang gitu, gue lupa gitu. Tapi intinya itu salah satu clue untuk main villain dari Spider-Man keempat. Semoga aja nggak biasa-biasa aja ya, karena Spider-Man keempat Tom Holland nggak mungkin biasa-biasa aja gitu ya. Dan selanjutnya setelah kita menyaksikan Spider-Man yang keempat, kita lanjut lagi di bulan September 2026 ada X-Men 97 Season 2. Gue cukup suka dengan penggambaran dari Cyclops, dengan Storm juga di sana gue cukup suka ya, tapi bukan yang favorit banget gitu ya. Nah, kita lanjut lagi ke project selanjutnya terjadi di November 2026. Ini kabarnya bakal dirilis film Doctor Strange Time Runs Out, yang mana ini merupakan Doctor Strange yang ketiga, akan menampilkan bagaimana perjalanan dari Doctor Strange dan juga Clea untuk masuk ke suatu dark dimension, akan bertemu mungkin dengan Dormammu lagi. Tapi digadang-gadang di film Doctor Strange yang ketiga ini nanti akan menceritakan sebelum terjadinya Avengers Secret Wars dan Incursion. Kemungkinan besar akan terjadi di film ini, akan melihat bagaimana multiverse akan terpecah belah, bagaimana Doctor Strange, Clea dan juga teman-teman yang lainnya untuk bisa menyelamatkan Earth 616 dan juga menyelamatkan banyak multiverse. Jadi bisa dibayangkan bagaimana chaosnya Doctor Strange Time Runs Out ini. Kita lanjut lagi ke project dari Februari 2027, ada Your Friendly Neighborhood Spider-Man season ketiga, dan gue cukup ragu ya apakah memang beneran ini projectnya atau ini ada beberapa secret project, karena memang apakah selaris itu, sepede itu mereka bikin season ketiga sedangkan season kedua aja belum selesai, season pertama nggak yang sukses-sukses banget gitu. Apakah mereka beneran bikin sebanyak itu untuk series dari Your Friendly Neighborhood Spider-Man ini? Gue kurang yakin sih. Semoga ini adalah film yang bentuknya secret project, itu bakal menarik banget kita. Dan sekarang akhirnya sampailah kita di 7 Mei 2027. Ini salah satu film, bukan salah satu ya, satu-satunya film Marvel yang paling ditunggu di tahun 2027 adalah Avengers Secret Wars, yang kabarnya durasinya 10 jam guys. Enggak. Kabarnya durasinya sekitar 3 jaman lebih dan bakal dipecah ya, part 1, part 2. Semoga aja enggak ya. Gak apa-apa deh 4 jam gue mungkin bawa botol untuk pipis ataupun dia kencing di dalam bioskop, gak apa-apa. Yang penting ini langsung selesai, udah jangan dipotong-potong tahun depan, tahun 2028. Aduh, keburu terlalu tua ini nonton Marvel gitu. Sejauh ini itulah update kita hari ini terkait dengan gonjang-ganjing kebocoran di luaran sana. Jadi buat teman-teman yang mungkin sibuk kerja, sibuk kuliah, sibuk sekolah, yang sibuk gak ada waktu untuk mantengin sosial media, kalian cukup subscribe Daily Screen, kalian akan mengetahui semua kabar-kabar terbaru. Kita udah kayak majalah virtual aja gitu ya. So pastikan kalian subscribe, like, komen, dan share, serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi karena kita akan sering banget upload dadakan. Dan thank you buat teman-teman udah nonton sampai detik ini. Sampai jumpa di video update selanjutnya.